Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Prasetyo Ngapak. Saya pensiunan polisi tahun 2024. Saya dinas di Kalimantan Utara selama 37 tahun. Sebagai pensiunan polisi, dinas selama 37 tahun, alhamdulillah banyak suka dukanya, banyak kenangan-kenangan, yang kenangan indah, kenangan yang tidak, yang kenangan yang kurang menyenangkan, kenangan yang menyenangkan, bermacam-macam. Kenangan yang mengharukan, kenangan yang menyedihkan, ada saja. Nah, ini saya akan berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman kepada, ini akan jadikan sebagai bisa motivasi atau sebagai introspeksi, sebagai ilmu untuk diri saya sendiri. Juga ilmu untuk anak-anak saya, anak cucu saya. Saya sudah punya cucu. Anak saya 7, kemudian cucu saya sudah sekarang 3, mau 4 sudah, mau 4. Jadi dari anak angkat saya yang pertama itu 1, mau 2, kemudian anak nomor 2, nomor 3 masing-masing punya anak 1. Saya mau cerita berbagi pengalaman sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Suatu saat saya bertemu ditelepon, ada telepon tahun baru ya, kira-kira tahun 2003, perkiraan 2023, teman ibu-ibu, Bu Haji waktu itu. Bu Haji dia kebetulan profesinya sebagai wartawan di kantor provinsi Kalimantan Utara. Dulu pernah jadi wartawan, sekarang dia jadi ibu businessman. Jadi businessman, bukan businessman, businesswoman karena dia ibu Haji. Dia ada telepon saya, siapa ini, ada namanya kan, Bu Haji. Oh ya, Bu Haji, saya tanya gitu. Gimana kabarnya Bu Haji? Ya baik, Pak Puji, ini ada sedikit masalah. Masalahnya itu mobil saya ini katanya ditabrak, dicerita begitu. Ditabrak orang, anak-anak muda pakai sepeda motor katanya. Oh iya, terus gimana Bu Haji? Saya tanya begitu. Iya, saya jengkel Pak, saya dongkol ini, mobil saya ditabrak. Terus orangnya sombong sekali ngomongnya ini. Terus maksudnya Bu Haji apa? Saya mau lapor polisi. Lapor polisi saya temani. Saya waktu itu masih dinas ya, tahun 2023. Nanti saya temani kalau mau lapor, tapi saya temani tidak bisa. Saya terus membela kalau siapa yang salah, siapa yang benar. Seandainya Bu Haji benar pun saya tidak akan membela, Bu Haji salah pun saya tidak akan membela. Saya hanya memberi tahu bahwa aturannya seperti ini. Nah, jadi kalau saya membela namanya intervensi kepada polisi yang tugas. Saya sampai ngasih tahu aja sama Bu Haji, nanti bapak saya tak temani biar ada hatinya merasa yakin. Bukan ini saya mau tanya aja, bila katanya Bu Haji ini ngomong mau tanya. Kalau gini urusannya bagaimana ini? Mobil saya ditabrak ini, mobil saya ditabrak kemudian terus itu orangnya tuh sombong sekali tuh, anak-anak itu yang nabrak itu, omongannya tuh sombong bilang. Saya nggak ngerti yang dimaksud sombong seperti apa. Jadi saya tanya, saya tanya Bu Haji, gimana itu keadaan mobilnya sampean, keadaan orang itu motornya. Terus saya tanya, ini tidak pakai handphone ini, saya tidak lihat ya kan. Saya kalau ketemu waktu itu ya mau ketemu misalnya ketemu ya enggak, waktu itu saya pas pulang, pas mau makan siang sekali mau sholat duhur. Jadi keadaan bagaimana mobilnya? Mobil saya lecet Pak Haji. Bu Haji cerita gitu, mobil saya lecet ini, peyot sedikit. Terus motor itu bagaimana? Saya bilang gitu. Motor itu rusak juga, diadang rusak. Tapi kan dia nabrak, dia bilang begitu kan.
Dia harus punya saya, mobil saya yang lecet ini. Memang Bu Haji itu mobilnya baru beli, jadi mobilnya masih mobil baru. Oh iya, Bu Haji begini, kecelakaan itu bukan sesuatu yang disengaja Bu Haji ya. Walaupun dia anak sombong, misalnya. Gini Bu Haji, kalau misal ke kantor polisi, saya temani, Bu Haji saya temani, terus anak itu ada Bu Haji tahu anak, iya yang saya tahu ini sudah saya foto anak ini yang nabrak saya. Oh, udah. Nanti kan gampang dicari tuh karena Tarakan tuh kotanya kecil, hanya pulau kecil, satu pulau pisah dari pulau Kalimantan. Ya udah nanti temannya gampang saya cari tuh, nanti ketemu insya Allah saya bilang gitu. Ya Bu Haji, jadi begini, seandainya Bu Haji tak bawa ke kantor, saya temani bersama orang itu, tak panggil. Terus saya ini polisi sudah 30-an tahun nangani seperti itu, saya ngerti. Terus seandainya Bu Haji nuntut, ini harus dibayar ini mobil saya misalnya, keras lah misalnya. Ini mobil saya pewot, mobil saya lecet ini, harus dibayar. Lah kalau anak ini kebetulan orang tidak punya, ini saya ngomong di handphone nih, Bu Haji ya. Ini ngomong di handphone ini, telepon. Orang ini orang tidak punya. Terus sidang sampai ke pengadilan, ya kan? Hakim memutuskan anak ini yang bersalah, Bu Haji yang benar, saya bilang gitu. Tapi anak ini tidak punya duit. Terus anak ini masuk penjara. Memangnya kalau masuk penjara terus Bu Haji tuh mobilnya bagus. Itu pertama. Terus yang kedua, mulai Bu Haji ke kantor polisi, nanti diperiksa, malam diperiksa, besok pagi anaknya misalnya lagi sakit atau sibuk, ulang lagi nanti lusa datang lagi kantor polisi, datang lagi, nah, itu baru di kantor polisi. Belum lagi nanti mobilnya pasti ditahan, motornya juga pasti ditahan. Karena kalau nggak ditahan nggak akan datang orang. Ya memang prosedur seperti itu. Mobil ditahan, motor ditahan, dikasih surat penahanan ini dalam keadaan penahanan karena kecelakaan, itu memang prosedur seperti itu. Saya tahu Bu Haji karena saya dinas seperti itu udah biasa, saya bilang gitu. Kalau ditahan, kemudian belum nanti setelah diperiksa bolak-balik ke kantor polisi hilang waktu Bu Haji harus kerja izin sama pimpinan, padahal Bu Haji kerja sering mengabdi di kantor provinsi Kaltara, bolak-balik ke sana izin, ya kan. Nanti belum lagi kalau berkas sudah selesai ke kejaksaan. Nanti Bu Haji dipanggil lagi bersama anak itu di kejaksaan, mobilnya dibawa lagi, motornya balik ke kejaksaan. Disaksa kalau misalnya ada berkas yang kurang, dikembalikan lagi ke kantor polisi, ini berkasnya kurang, misalnya kurang lengkap atau misalnya kalimatnya kurang pas, misalnya dirubah lagi, berita ke kantor polisi bolak-balik. Nah, sudah jaksa ke polisi, nanti ke pengadilan dipanggil lagi, sidang di pengadilan. Pengadilan tidak sekali datang terus selesai. Pengadilan kan banyak juga orang-orang yang mau sidang. Misalnya sidang pagi pertama sidang tentang kriminal misalnya, terus nanti sidang tentang tilang, terus nanti baru sidang tentang kecelakaan. Itu kan nunggu dari pagi sampai siang. Udah sampai siang tunggu, enggak selesai. Besok minggu depan lagi datang lagi, seperti itu. Pertama waktunya habis. Bu Haji itu waktu habis di kantor polisi, habis di kantor kejaksaan, habis di kantor pengadilan, ya kan? Ternyata pasti sudah sidang, anaknya enggak punya duit. Saya kerja Pak, tapi saya kerja penghasilan saya dalam sebulan itu paling bisa untuk makan, gaji UMR, yang cukup untuk makan, enggak ada kelebihan. Terus misalnya tetap ngotot, Bu Haji ngotot, kok masukkan penjara? Anggaplah dia masuk penjara lah, sama hakim divonis penjara. Kan tidak selesai, sudah waktunya habis uang. Nah itu Bu Haji kalau mobil lecet, anggaplah mobil lecet atau peyot, anggaplah 2 juta lah kan, atau di mahal lah 2,5 juta misalnya. Waktu yang hilang di kantor polisi, di kejaksaan, kemudian di pengadilan, bolak-balik datang, harus naik speedboat dari provinsi ke Tarakan sini bolak-balik. Kan uangnya 2,5 juta untuk memperbaiki udah selesai. Ya, nah seperti itu. Saya beri gambaran seperti itu lewat telepon. Ya. Kemudian kalau Bu Haji memaafkan anak itu, ya sudah, nak, kamu ngomong sambil dongkol misalnya, kamu jangan lagi begitu ya, naik motor enggak hati-hati ini. Ya boleh ngomong seperti itu, tapi ya
nggak ada manfaatnya. Biar namanya anak-anak diomongin seperti itu pun, kalau memang mau ngebut, ngebut dia. Ya seperti kan sudah biasa. Walaupun ditangkap polisi gitu kan, anak yang ngebut-ngebut itu, terus knalpotnya suruh ganti, manggil tukang apa bengkel ganti. Ya walaupun sudah ketangkap polisi, ditahan motornya, orang tuanya kayak dibelikan motor baru lagi. Memang kadang pusing juga. Motor motor knalpotnya belum ditangkap itu. Tiap kali bulan puasa itu pasti habis sahur itu ditawin banyak itu motor. Nanti orang tuanya orang kaya, anaknya dibelikan lagi, motor dibiarin di kantor. Sampai sekarang tuh di Polres Tarakan itu motor numpuk banyak. Ya seperti itu Bu Haji. Misalnya kita ya bisa ngomong bagus, akan lebih ideal lagi menurut saya Bu Haji ngomong dengan anak itu. Nah, kebetulan saya bukan sombong, saya sudah haji, jadi saya tidak akan marah dengan kamu. Nah, yang sudah-sudah kamu jangan ulangi. Gitu aja. Kebetulan saya juga ada profesi saya wartawan, sebagai saya ada usaha juga, saya juga sebagai wartawan. Kalau wartawan bisa freelance juga kan. Wartawan, kamu jangan gitu lagi ya. Gitu mungkin namanya Bu Haji dengan anak itu dikenang, ya kan? Daripada marah-marah dibawa ke kantor polisi, nanti ke kejaksaan, ke pengadilan, hasilnya seperti itu, ya kan? Ini namanya ilmu kehidupan Bu Haji, ilmu kehidupan. Oh iya, terus Bu Haji, oh gitu Pak Haji ya. Tapi saya dongkol Pak Haji karena dia nih sombong. Lah sombong itu Bu Haji juga harus bersyukur, ya kan? Untung dia yang sombong, bukan Bu Haji. Bu Haji orangnya enggak sombong. Nah, saya ngomong begitu kan. Anak itu sombong, anak masih muda sombong wajar, masih kuat, ya kan. Saya diajak ke lain juga masih kuat. Jadi omongannya masih sombong, masih keras, biar saja. Nanti kalau sudah tua, sudah sakit-sakitan, udah kayak orang stroke, enggak bisa sombong lagi. Mau apa? Kalau sudah tua mau apa Bu Haji? Mau apalagi aku tahu Bu Haji ya sudah haji, ya kan, sudah haji lama, ya sabar saja, itu cobaan dari Allah. Sekarang ada cara kedua Bu Haji. Cara kedua itu tadi, itu suatu ujian dari Allah. Mobil baru disenggol sama anak muda, ya sudah kerja atau enggak saya enggak tahu. Ujian dari Allah, tinggal kita kelola Bu Haji. Mau dikelola secara hukum atau mau dikelola, kembalikan lagi kepada Allah. Ya Allah, Engkau memberikan ujian ini ya Allah. Mobil saya baru disenggol sama anak-anak muda yang tidak tahu aturan ya Allah. Ya Allah, berikan kesabaran hati saya. Seperti itu. Terus ngomong, ya Allah, semoga senggol ini saya didapat rezeki lain, saya bisa beli mobil lagi yang baru. Berdoa aja sama Allah. Terus masuk di hati ya Bu Haji, walaupun dengan rasa masih saya tidak terima. Oh gitu, gitu Pak Puji ya, Pak Polisi ya, begitu. Jadi saya tidak bisa membalaskan sakit hati. Ya tidak usah. Kalau ibu membalaskan sakit hati, misalnya berdoa, ya Allah, anak yang nabrak mobil saya, semoga dia celaka. Misalnya ya, semoga dia celaka. Misalnya didoakan begitu. Sudah, doanya Bu Haji minta rezeki, langsung dia nanti dapat karma dari Allah. Ya karma dari Allah, akhirnya Bu Haji minta rezeki, hambar sudah hilang, rezekinya hilang. Ya seperti itu. Jadi tidak usah mendoakan orang yang jelek, tapi doakan orang yang baik. Ya semoga kamu jadi anak yang baik, anak yang soleh, ya kan? Seperti itu. Terus suatu saat kira-kira sudah sebulan atau 2 bulan, Bu Haji itu datang lagi. Pak Puji, ini saya dapat ngantar bukan datang. Yang datang orang lain ngantar undangan. Undangan dari siapa? Bu Haji ini. Bu Haji anaknya nikah. Oh, anak Ibu Haji itu nikah. Anaknya Bu Haji itu perempuan nikah. Alhamdulillah. Siapa calon menantunya? Oh, menantunya si ini. Saya kenal juga menantu, karena Tarakan kota kecil ya kan. Tarakan kota kecil saya kenal. Oh, ini wah bagus itu. Anak itu laki-laki itu bagus, usahanya ada ya kan, misalnya usaha karena punya usaha sendiri. Anak itu usahanya itu buat papan reklame, karena saya sering buat reklame sama dia. Kalau di kantor ada perlu buat ada hari-hari khusus, hari-hari
Hari Bayangkara 17 Agustus hari apa saya bikin ke sana karena dia buat reklame. Oh itu syukur alhamdulillah. Terima kasih ya undangannya. Terus saya telepon Bu Haji. Bu Haji ini undangan sudah sampai sama saya. Terima kasih undangannya ya. Ya sekarang dapat rezeki sampean. Anak sampean nikah ya dapat menantu kan suatu rezeki. Ya kan suatu rezeki. Ya salah itu kan salah satu rezeki dari Allah. Mungkin doanya Bu Haji itu hari kan Bu Haji ketabrak mobilnya ditabrak sama anak muda. Sekarang dapat rezeki, dapat menantu ya, menantu keluarganya bertambah, ya kan anaknya bertambah. Yaitu itu salah satu ilmu kehidupan. Kalau kita bisa mengelola apa yang Allah berikan kepada kita, ujian yang berikan kepada Allah kita kelola, mau dengan cara kekerasan, Allah datang kurang aja nih, saya ini. Ada seperti itu, atau kita serahkan kembalikan kepada Allah. Kalau kita kelola kembalikan kepada Allah, hati kita merasa tenang, pikiran pun ayem. Ya seperti itu. Jadi ujian bukan berarti saya ini kayak ustadz bukan ya. Saya alhamdulillah saya sekolahnya dulu SD, SMP, SMA, tapi tidak pernah di pesantren, tidak pernah. Saya bukan ustadz. Saya bukan ustadz karena untuk sekolah jadi ustadz itu nggak tahu sekolah di mana biar jadi ustadz saya nggak ngerti. Ya mungkin pesantren lah, kalau pesantren ya mungkin bisa jadi ustadz. Tapi saya nggak pernah pesantren, sudah tua ini ya. Saya hanya berdasarkan pengalaman saya sebagai polisi, maksudnya masyarakat tuh biar tenang, jangan ribut, hanya masalah kecil, masalah yang bisa diatasi dengan sendirinya. Padahal pada diri orang yang bermasalah itu punya potensi untuk menyelesaikan, punya potensi. Tapi kadang tidak disadari bahwa Bu Haji itu punya potensi untuk menyelesaikan, ya kan? Ya itu tadi bisa bolak-balik itu aja sudah suatu potensi yang untuk menyelesaikan, tidak mesti harus dengan cara kekerasan atau dengan cara hukum, secara prosedur hukum, tidak mesti. Ya kalau mau ke hukum juga boleh sih, itu haknya manusia Indonesia boleh. Oh saya masih gini, saya secara hukum boleh, dan itu secara undang-undang dibolehkan dan sah. Mau lapor juga sah, boleh. Kemudian mau secara hati atau mau secara Allah ya silakan. Ada orang ya sudah aku itu berarti takdir yang saya terima, saya tidak minta ganti sama Allah. Ada orang seperti itu, ada wah saya lagi sakit hati saya minta sama Allah. Katanya kalau orang sakit hati merasa teraniaya, berdoanya itu mudah dikabulkan. Ya teraniaya, tapi jangan doanya menjelekkan orang. Oh, ya Allah saya teraniaya, ya Allah saya merasa sakit hati, saya minta diganti rezeki dengan uang. Ya seperti itu, boleh. Ya ini salah satu cerminan bagi diri saya, keluarga saya, anak-anak saya, ya kan, bahwa kita lebih baik cari yang damai. Ya, polisi kan begitu. Bagaimana caranya agar damai, ya kan? Dulu tugas saya bagaimana caranya orang ribut seperti apa agar damai, udah enggak usah secara hukum, bisa syukur-syukur bisa pakai surat perjanjian, saling ridho, saling ikhlas, tidak ada tekanan paksaan dari pihak kanan kiri atau pihak atas bawah. Tanda tangan, pakai metere, selesai, senang. Polisi merasa senang, masyarakat juga itu. Ya ada polisi yang jelek ada, ya kan namanya oknum. Di mana-mana oknum ada, bukan cuma di kantor polisi. Di kantor apapun ada. Saya tidak mau menyebutkan kantornya. Karena saya kerja di kantor polisi, ya saya ngomong di kantor polisi oknum ada, ya kan. Tapi tidak semua, ya kan, tidak semua gitu. Mungkin yang dikenal, yang mudah dikenal itu yang nyeleneh, yang oknum-oknum itu yang mudah dikenal, ya kan. Kalau yang baik kadang orang lupa karena dianggapnya oh dia baik, wajar, polisi baik kan seperti itu. Tapi kalau ada polisi yang jelek, nyeleneh, diingat terus. Itu loh polisi itu diingat ya gitu. Namanya manusia ya kan. Padahal dirinya enggak ngerti. Dirinya pernah berbuat jelek enggak ingat, ya kan. Ingatnya merasa aku adalah orang yang baik ini. Masyarakat kadang itu juga merasa aku nih baik. Padahal dia pernah berbuat jelek tapi enggak merasa, ya gitu sama. Karena ada ungkapan kejelekan di pelupuk mata, ada gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi kuman yang kecil di seberang lautan itu malah terlihat. Ya seperti itu. Kadang kita mudah menilai, wah itu jelek, padahal dirinya pernah berbuat jelek tapi enggak ingat. Ya sudah enggak apa-apa, namanya manusia. Kita bagaimana cara menyikapi semua takdir dari Allah ya seperti itu ya. Kalau yang bukan Islam ya takdir dari Tuhan lah, dari Tuhan siapa yang dia yakini. Kalau saya kebetulan Islam ya saya yakinnya kepada Allah, itu adalah takdir dari Allah, ya kan.
Ini suatu ilmu kehidupan. Jadi kalau kita sudah bisa meresapi itu, insya Allah akan tidak gerungsang, gerungsang, ya, berjalan apa adanya. Ya. Namanya sudah pensiun, ya sudah pensiun, nikmati apa yang ada, ya kan, nggak usah gerungsang, nggak usah gerusa-gerusu, ya. Kalau bisa tinggal persiapkan. Nabi itu meninggal umur 63 tahun. Orang pensiun kan umur 58. Berarti kalau ikut Nabi sebagai orang Islam 5 tahun lagi, ya kan? Orang-orang pensiun, hati-hati orang-orang pensiun. Rata-rata orang pensiun itu sudah umur 58. Kalau yang Islam, Nabi meninggal umur 63. Berarti 5 tahun lagi yang pensiun, hati-hati. Siapkan. Tahun pertama apa persiapannya untuk meninggal, tahun kedua apa, ketiga apa. Ternyata sampai diberi umur panjang karena berdoa terus, ya Allah, semoga saya diberikan panjang umur. Boleh, ya kan? Ternyata umurnya lebih. Bonus, ya kan? Oh, sudah 5 tahun. Nabi harusnya seperti Nabi harus sudah meninggal. Ternyata lebih bonus. Nah, bonusnya ini diberikan kebaikan-kebaikan. Ya, karena nanti akan kita petik di akhirat nanti, ya kan? Di akhirat misalnya kebaikan-kebaikannya membantu orang, walaupun ngambil duri di jalan atau paku atau beling, ya kan, beling di jalan diambil, beling itu pecahan kaca, ya kan, di jalan biar orang tidak terkena celaka, itu pahala, ya pahala. Jadi nggak usah yang susah-susah, yang gampang-gampang aja, sama orang senyum itu pak, yang nggak pakai modal, ya kan. Ada orang negur, monggo Pak, monggo Bu, ya kan. Ya itu nggak pakai modal, cuma pakai mulut aja, ya kan. Itu suatu pahala kebaikan sedikit, pahala kebaikan akan diterima nanti di sisi Allah pada saat dunia sudah kiamat, ya kan, seperti itu. Saya bukan, sekali lagi, saya bukan bukan ustadz, bukan ulama, saya bukan mubalek, apalagi mubalegot, saya bukan, ya kan. Ya, saya manusia biasa, hanya pensiunan polisi. Pengalaman ini saya ceritakan kepada penonton, ini bisa jadikan seminar untuk diri saya, untuk pengingat-ingat diri saya dan anak-anak saya. Itu aja. Salam ilmu kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.